Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aulia dengan NIM 2314201222 dari kelas Perbankan Syariah 3D akan menjelaskan mengenai hukum bisnis dan menjelaskan tentang terkait perseroan terbatas, cara pendirian, jenis-jenis, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusannya. Yang pertama ada hukum bisnis. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur kegiatan hukum bisnis, perdagangan, dan industri, serta melindungi kegiatan tersebut dari risiko. Hukum bisnis bertujuan agar kegiatan bisnis berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan kode etik bisnis. Sumber hukum bisnis yang utama adalah hukum perdata, yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu ada hukum dagang yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu ada hukum pidana atau hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pidana Khusus. Lalu yang kedua ada perseroan terbatas. PT adalah hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan kegiatan. Usahanya memiliki modal yang terdiri atas saham-saham. Pemegang saham dalam PT bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Lalu ada cara pendirian perseroan terbatas. Di Indonesia, dasar hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pendirian PT memerlukan minimal 2 orang pendiri yang berperan sebagai pemegang saham. Pendirian PT harus dibuat dalam bentuk akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. PT memiliki modal dasar yang terdiri atas sejumlah saham. Modal minimal untuk PT biasa adalah 50 juta rupiah. Namun, ketentuan yang lebih fleksibel bagi PT skala kecil dan menengah. PT harus memiliki nama yang unik dan tidak sama dengan PT lain yang telah terdaftar. Yang kedua ada jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama ada PT terbuka atau TBK, yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Masyarakat umum dapat membeli sahamnya. Contoh, perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di bursa. Yang kedua ada PT tertutup. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa dan hanya dimiliki oleh sekelompok orang, misalnya keluarga atau pendiri perusahaan. Lalu ada PT penanaman modal asing atau PMA, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Lalu ada PT Persero, PT yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh negara. PT Persero sering disebut sebagai BUMN. Contoh, PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia. Yang ketiga ada tanggung jawab pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan, sehingga kekayaan pribadi tidak digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan. Ini adalah keuntungan utama PT dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Lalu, tidak bertanggung jawab secara pribadi. Artinya, jika PT menangani kebangkrutan atau masalah keuangan, pemegang saham tidak akan dimintai pertanggungjawaban lebih dari nilai saham yang dimilikinya. Lalu ada penggabungan. Proses penggabungan 2 atau lebih PT menjadi satu entitas baru. Entitas yang menerima penggabungan melanjutkan operasional perusahaan yang digabung, sementara perusahaan lain hilang status hukumnya. Lalu ada penghapusan atau pembubaran PT. Pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama ada keputusan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham dapat memutuskan untuk membubarkan perusahaan jika terjadi pailit, jika dibubarkan oleh pengadilan, dan jangka waktu PT yang dibentuk untuk waktu tertentu telah habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.